Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Is Arifiantini. Hari ini saya akan mencoba mendemokan cara membuat semen cair. Semen cair itu adalah semen yang telah diberikan bahan pengencer, kemudian disimpan di lemari es 25 derajat Celcius. Nah, itu bisa digunakan untuk inseminasi buatan ataupun untuk tujuan skala riset, jadi pengamatan harian. Nah, yang pertama adalah kita melihat bahan yang digunakan. Nah, hari ini yang akan ditunjukkan adalah bahan yang sederhana, yang mudah sekali didapat ya. Sebetulnya pengencer itu banyak jenisnya, tapi yang hari ini didemokan adalah kita akan membuat air kelapa kuning telur. Ya, nanti kita akan demokan cara membuatnya. Kemudian juga pengencer susu murni, kemudian susu skim, dan juga kita akan membuat sitrat kuning telur. Nah, ini adalah sitratnya. Nanti kita berikan aquades, tambahan aquades, dan timbang dulu, kemudian tambah kuning telur. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Ya, kita sekarang siapkan susu murni dan susu skim. Nah, pertama adalah kalau kita beli susu ini kan kita beli dari misalnya dari tempat peperangan susu atau dari yang langganan kita. Nah, susunya kita ambil, terserah kita mau berapa banyak kita membuat pengencernya. Katakanlah sekarang kita buat 100 ml, maka kita ambil dari botol besar ini, kita ambil sebanyak 100 ml. Ya, ke sini ya kita masukkan. Nah, pada saat masukkan jangan lupa disaring dulu. Kenapa? Karena pada saat pemerahan kadang-kadang suka ada pulu atau ada kotoran yang masuk. Nah, di sini kita saring untuk penyaringan yang pertama. Nah, nanti kita akan lakukan penyaringan kedua pada setelah dipanaskan. Nah, ini kita ambil sebanyak 100 ml ya. Kemudian nanti kita akan panaskan bersama-sama dengan skim sekaligus pemanasannya. Nah, ini adalah susu murni yang sudah siap. Kemudian sekarang skim. Nah, skim ini kan terbuat dari susu bubuk ya, susu bubuk itu susu skim seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya susu skim apa? Mereknya banyak ya, kita bisa pakai berbagai macam merek. Nah, saya pada saat ini kita memakainya adalah mereknya adalah Mikro. Ini juga bisa dibeli di pasaran ya. Jadi terserah mau pakai yang mana aja, tapi usahakan pada saat melihat komposisinya jangan terlalu banyak mengandung kalsium. Jadi yang kalsiumnya sangat rendah. Oke, kita ambil sekarang. Nah, berapa banyak kita akan menimbangnya sebanyak membuatnya 10%. Jadi boleh membuatnya 8 sampai 10%. Artinya 8 gram sampai dengan 10 gram. Boleh 8 gram, boleh 9 gram, boleh 10 gram. Kemudian kita encerkan dan aquades sampai mencapai 100 ml. Nah, kita akan timbang dulu skimnya. Ya, kita timbang, kita ambil kertas timbangnya. Nah, timbangannya kalau punya timbangan yang artikel balance yang bagus ya pakai yang itu. Tapi kalau misalnya lab-lab kecil yang tidak punya, kita bisa menggunakan timbangan seperti ini. Yang pertama kita letakkan dulu kertas saringnya, kertas timbang. Kemudian kita nolkan ya. Kemudian kita timbang sebanyak sesuai kita mau buat berapa persen. Boleh bikin 8 atau bikin 10 ya. Kita menimbang sebanyak saya akan buat saat ini adalah 8% ya, 8 gram. Masukkan ke dalam thermometer. Kemudian kita encerkan nanti dengan aquades. Kita masukkan. Masukkan ke dalam aquades. Masuk aquadesnya sampai dengan 100 ml. Ini saya masukkan ke 100 ya. Nah, sebaiknya pada saat mencampurkan ini jangan sekaligus. Kenapa? Karena dia sifatnya tidak bukan instan, jadi tidak mudah larut. Jadi nanti dihomogenkan dulu, sedikit. Kemudian kita tambahkan lagi aquadesnya sampai pas 100 ml ya. Tambahkan lagi. Nanti ini ada gumpalan-gumpalannya, maka jangan sekaligus, sedikit demi sedikit agar tercampur dengan sempurna. Nah, ini sudah tercampur semua. Dengan menambahkan aquadesnya sampai 100 ml. Nah, sekarang
kita sudah selesai membuat pengencer steamnya. Nah, ya, selanjutnya kita akan panaskan. Berikutnya susu yang telah kita buat tadi, susu murni dan susu steam, kita panaskan. Panaskannya bagaimana caranya? Pertama kita masukkan pemanasan tidak langsung, jadi dalam panci yang ada airnya. Kemudian kita letakkan termometer. Termometernya diletakkan di dalam susu, bukan dalam air. Ya, dalam susunya seperti ini. Nah, kemudian airnya dingin, susunya dalam keadaan dingin, kita mulai nyalakan. Nah, kita nyalakan, kemudian kita panaskan ya sampai suhunya sesuai yang kita inginkan. Nah, kita panaskan, kemudian kita tunggu sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius, 92 derajat Celcius. Nah, setelah 90 derajat Celcius, kita tunggu lagi 10 menit. Nah, setelah 10 menit baru kita mematikan kompornya, kemudian kita dinginkan susunya. Ya. Saya akan demokan bagaimana cara memisahkan kuning telur dari putih telur, karena putih telur itu mengandung albumin, tidak boleh masuk dalam bahan pengencer semen karena dia toksik untuk spermatozoa. Baik, kita ambil dulu telurnya. Nah, telurnya ini kalau misalnya kita beli telurnya ini dalam keadaan yang bersih seperti ini, cukup dibersihkan dengan alkohol. Tapi kalau misalnya banyak kotorannya, ada fesesnya, ada serbuk segala macam, maka dicuci dengan air, dengan sabun tidak masalah. Ya, nanti kalau misalnya seperti ini cukup dibersihkan dengan alkohol, kemudian di kapas, kita lepas seperti ini ya. Nah, dibersihkan dulu permukaannya untuk disinfeksi ya, biar nggak kotoran tidak kita minimalisir kontaminasinya. Ini telurnya, kemudian kita siapkan kertas saring. Nah, kertas saringnya bisa beli yang sudah siap seperti ini, memang sudah dipotong. Kemudian juga bisa kita beli yang ukurannya besar, kita potong-potong dulu, kemudian kita sterilkan, kita masukkan dalam plastik seperti ini. Satu kali memisahkan itu membutuhkan kira-kira 4 kertas saring. Ya, kita akan lihat caranya seperti ini. Nah, ini kita ambil tadi yang sudah dibersihkan, kita pecahkan. Ini salah satu sudut yang paling tumpul ya. Kemudian kita ambil buang sedikit dulu ya, kemudian kita masukkan putih telurnya ke tempat lain, tapi masih bisa dimanfaatkan, tidak dibuang. Kemudian kita lebarkan kembali. Kalau misalnya sudah mulai sedikit putih telurnya, kita lebarkan ya, untuk mengeluarkan sisa putih telurnya. Nah, ini sekarang putih telurnya tinggal sedikit, kita pindahkan ke dalam kertas saring seperti ini ya. Nah, kita perhatikan ini masih ada putih telurnya ya. Nah, ini harus kita hisap, harus kita semua kita hilangkan. Caranya seperti ini. Ini kita pindahkan ke dalam kertas saring lain, kemudian kita putar-putar agar semua putihnya terserap. Jadi nanti kalau masih ada putihnya, itu jangan dulu dipecahkan kuning telurnya. Nah, yang baik itu adalah kuning telurnya masih selaput kriterianya masih utuh ya, seperti ini. Jadi kalau membeli kuning telur, nanti beli kuning telur yang masih segar, yang sudah lama. Kalau yang sudah lama biasanya sudah mudah pecah. Nah, kita perhatikan sekarang putihnya sudah semakin sedikit ya. Ini masih tetap kita keringkan. Coba perhatikan ya, ini pelan-pelan sekali kita putar, jangan sampai pecah. Nah, ini kita pindahkan lagi ke kertas saring lain. Kertas saring yang berikutnya diletakkan di bawahnya supaya dia posisinya lebih rendah daripada yang sebelumnya yang mengandung yang ada telurnya. Nah, sekarang pecah tidak masalah karena ini sudah bersih ya, tidak ada lagi kuning telur, putih telurnya. Sudah kita masukkan ke sini. Nah, usahakan pada saat memasukkan itu langsung ke rantai ya, ke dasar, supaya nanti putih telurnya mudah menghitungnya. Karena kuning telur ini lengket, sehingga kalau misalnya kita nempel di dinding itu susah mendapatkan
sesungguhnya. Nah, kuning telur ini volumenya biasanya adalah kira-kira satu telur itu adalah ini lihat ya, ini tertinggal di sini apa namanya vitaminnya tertinggal di dalam kertas sari. Nah, biasanya satu kuning telur ini adalah isinya sebanyak 13 mili ya, biasanya 10 sampai 15 mili. Oke. Kemudian ini adalah yang sebelumnya sudah saya siapkan, isi juga 13. Nah, kalau misalnya kita akan membuat sesuai dengan ukuran kuning telur, maka nanti bahan pengencer air kelapanya atau sitratnya adalah sebanyak 4 kalinya. Misalnya ini adalah 13, maka 13 dikalikan 4 itu adalah nanti air kelapanya atau sitrat 2,9%-nya. Sekarang kita akan membuat baper sitrat ya, sitratnya 2,9%, artinya 2,9 gram diencerkan sampai mencapai 100 ml. Nah, kita sama ya caranya dengan menimbang tadi. Pertama kita timbang, menggunakan timbangan ini timbangan sederhana ya, tapi kalau saya punya yang lebih baik, sebaiknya gunakan yang lebih baik. Ini adalah kita taruh dulu kertas timbangnya, kita nolkan kembali, kemudian kita timbang sebanyak 2,9 gram. Ya, 2,9 gram. Sudah, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita masukkan, kemudian kita masukkan aquadesnya sampai 100 ya. Nah, ini ada kita terak sampai angka ini ya. Tambah aquades sampai mencapai 100 ml. Ini ya sudah 100 ml. Kemudian kita homogenkan kembali ya seperti itu tadi, sampai homogen sebelum kita campur dengan kuning telurnya. Nah, ini adalah kita sebut dengan baper sitrat. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita campur dengan kuning telur, yaitu 4 bagian dari sitrat ya, 4 bagian dari sitrat dengan 1 bagian dari telur. Oke, sekarang bagaimana cara mencampurkan buffer sitrat yang telah kita buat tadi 2,9% dengan kuning telurnya. Nah, sekarang saya akan membuatnya 100 ml bahan pengencer sitrat kuning telur. Artinya saya butuh 20 ml telur ini yang tadi telah kita siapkan. Kemudian saya akan membutuhkan 80 ml sitrat. Kita ambil sitratnya sebanyak 80 ml. Nah, ini sekarang kita sudah membuat bahan pengencer sitratnya sebanyak 80 dan telurnya sebanyak 20. Nah, sekarang bagaimana cara mencampurkan keduanya ini? Nah, kita tahu kan ini lengket sekali ya telur ini, dan bagaimana supaya telur ini semua keluar menjadi satu dengan buffernya. Nah, pertama adalah kita masukkan dulu telurnya ke sini ya, ke dalam Erlenmeyer yang baru, kita taruh sini, kita masukkan semuanya. Nah, kemudian setelah itu sitratnya kita memasukkannya tidak langsung ke dalam Erlenmeyer, tapi kita memasukkannya ke dalam gelas ini. Tujuannya apa? Supaya membilas semua telurnya agar terambil semuanya. Ini kita ambil dulu sedikit ya, kita isikan di sini. Kemudian telurnya yang tersisa tadi di dinding kita bilas ya.
supaya semua kuning telurnya terambil ya, masuk ke dalam encer. Kita masukkan. Nah, kita lihat sekarang masih banyak ya, masih banyak kuning telur tersisa. Nah, kembali lagi dibilas di dalam tabung ini. Lakukan berkali-kali sampai semua kuning telurnya terbilas dan semua cairannya akan terkumpul di dalam elemen yang ada kuning telurnya. Nah, ini semua dibilas lagi sampai semuanya ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini sudah hampir habis. Kemudian kita masukkan sisanya. Oke, nah sekarang sudah selesai. Ini kita homogenkan ya supaya jadi satu semuanya. Nah, sekarang kita telah selesai membuat bahan pengencer sitrat kuning telur. Nah, ini adalah pengencer sitrat kuning telur. Kita telah siap selesai satu bahan pengencer. Oke, sekarang kita akan membuat pengencer air kelapa kuning telur. Nah, tadi kuning telur sudah disiapkan kan ya, sebelum sudah kita coba. Kemudian kelapanya, kalau ditanya kelapanya kelapa apa, sebagai kelapanya adalah ya kelapa muda yang rasanya manis, karena air kelapa ini hanya untuk mengencerkan kuning telurnya supaya nanti cairan tidak terlalu lengket. Nah, sedangkan air kelapanya ini hanya mengandung glukosa, jadi ada gula saja, tidak bersifat buffer, tapi hanya untuk waktu yang singkat memperbanyak volume semen bisa digunakan ya kalau tidak ada bahan lainnya. Jadi caranya adalah seperti ini. Ini adalah kelapa yang sudah yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah telurnya. Nah, saat ini saya akan mencoba membuatnya adalah sesuai dengan volume kuning telurnya. Tadi kan kuning telurnya, satu buah kuning telur itu mendapatkan 13 ml ya. Nah, ini adalah 13 ml. Nah, berarti saya harus mengeluarkan air kelapa ini sebanyak 4 kali 13, yaitu 52 ml. Sehingga nanti totalnya akan tercampur sebanyak 13 ditambah dengan 52. Jadi nanti kita akan punya bahan pengencer 65 ml bahan pengencer air kelapa kuning telur ya. Kita akan lihat caranya bagaimana. Kita wait ya untuk mengambil air kelapanya. Nah, ini tadi air kelapa yang kita ambil dari kelapa ini. Nah, sebelum kita gunakan kita saring dulu. Kenapa? Karena nanti biasanya suka kotor ya, ada serpihan-serpihan dari kelapa atau dari sabutnya. Kita saring dulu. Kita hanya akan mengambil sebanyak 52 ya, 52 ml. Nah, ini kita sudah punya telur sebanyak 13 ml, air kelapa sebanyak 52 ml, kita gabungkan menjadi satu ya. Sama caranya dengan yang tadi membuat sitrat kuning telur ya, caranya sama. Jadi masukkan dulu ke sini, atau juga boleh berbeda cara, misalnya seperti ini. Kita kan tahu ya bahwa tadi telur ini sangat lengket ya. Jadi ini di syaratnya terbalik, kita masukkan ke sini dulu, jadi diencerkan dulu. Kita bisa melakukan dua macam cara. Bisa tadi yang pertama dimasukkan dan sisanya baru kita bilas. Bisa juga untuk mengencerkan dulu telur ini, kita seperti ini kita encerkan dulu, kita masukkan, kemudian baru sisanya kita pakai untuk membilas. Itu pun cara sama saja. Nah, ini adalah sisanya, kita bilas ke sini. Nah, kita lakukan juga seperti ini. Sekarang semua sudah masuk ya air kelapanya, dan sudah satu dalam elemen ini. Jumlah bahan pengencernya adalah 52 ml air kelapa kuning telur.
yang akan siap kita campur dengan semen nanti. Kita telah selesai membuat 4 macam bahan pengencer. Tadi ada susu murni, ada susu skim, ada sitrop kuning telur, dan air kelapa kuning telur. Nah, kalau tidak langsung hari ini akan dipakai, bisa kita simpan di lemari es untuk digunakan keesokan harinya. Tapi pada saat kita akan gunakan harus dihangatkan dulu, karena prinsipnya itu nanti pada saat mencampur dengan semen itu suhunya harus sama. Jadi jangan sampai dalam keadaan ini campur. Kemudian ada hal lagi yang harus saya tambahkan. Nah, susu murni ini biasanya kalau sudah dingin akan terbentuk lemak susu, ya, ada lemaknya. Nah, itu juga harus disaring lagi. Jadi penyaringannya sama dengan pada saat sebelumnya. Jadi saring menggunakan corong, diberikan kapas, disaring sampai terpisah butiran lemak yang kasarnya. Kemudian untuk air kelapa ini sebaiknya tidak disimpan, harus selalu bikinnya fresh. Kenapa? Karena air kelapa ini juga bahan dari tanaman. Air kelapa itu juga mengandung fermentasi. Kalau kita biarkan besok, maka dia sudah akan timbul pH-nya menjadi asam. Nah, jadi memang untuk air kelapa ini tujuannya untuk memperbanyak volume, ya, karena dia tidak bersifat preservasi. Karena tadi dia tidak ada sifat buffer. Beda dengan sitrop kuning telur, susu skim maupun susu murni. Demikian cara membuat bahan pengencer semen. Nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya adalah membuat semen cairnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.